persalinan normal. Yang pertama kita lakukan adalah mengenali tanda gejala pada 2. Yang pertama adalah apakah ibu merasakan tekanan yang kuat, kemudian apakah ada tekanan pada rektum, kemudian apakah ada tonjolan pada peritoneum, kemudian vulva membuka. Setelah itu adalah mempersiapkan alat. Yang pertama adalah perkuset yang berisi 2 buah klem, 1 gunting etis dan 1 buah gunting tali pusat, kemudian 1 buah setengah koher, kemudian duk steril dan 1 buah kateter, 3 atau 5 buah kasa steril, kemudian ada bengkok, ada kom berisi air DTT dan kom berisi kapas. Setelah itu ada 3 buah sarung tangan steril dan lenek, oksitosin, salut mata, dan 2 buah spuit yang berukuran 5 cc dan 3 cc. Setelah itu adalah tempat pakaian kotor, lalu ada perlak, underpad, handuk, loyor bayi, topi bayi, selimut, waslap, handuk, pakaian ibu, dan pakaian bayi untuk mempermudah balik. Setelah itu ada tempat plasenta, safety box, cairan klorin, cairan DTT, dan air bersih. Tangan. Setelah itu ada celemek, topi, kacamata, tisu, sepatu boot, dan tempat sampah medis. Buka parkuset, kemudian patahkan ampul, lalu setelah itu pakai celemek, lalu mencuci tangan 7 langkah. Dan keringkan. Misi ya Bu. Lalu gunakan underpad. Setelah itu gunakan handscoon, namun hanya pada sebelah kanan. Setelah itu lepaskan penutup spuit, lalu isikan spuit dengan oksitosin. Lalu tutup kembali spuit. Setelah itu simpan spuit di parkuset. Setelah itu gunakan handscoon lalu dekatkan bengkok pada panggul ibu. Setelah itu celupkan kapas pada cairan DTT. Lalu bersihkan
bersihkan bagian vulva ibu dimulai dari sebelah kanan, lalu sebelah kiri, lalu bagian tengah. Setelah itu melakukan pemeriksaan dalam. Baik Bu, permisi, saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada vulva ibu. Setelah itu buka vulva, lalu masukkan jari tengah secara perlahan, diikuti dengan jari telunjuk. Kemudian lihat rasa apakah ketuban telah pecah, kemudian apakah pembukaan telah cukup, dan apakah porsio telah menipis atau belum. Setelah itu ambil setengah koher, lalu selipkan di antara sela-sela jari. Jari tengah menahan kepala dan jari telunjuk memecahkan ketuban. Setelah itu keluarkan setengah koher dan rasakan apakah ada penumbungan atau tidak. Setelah itu lepaskan jari secara perlahan. Kemudian setelah itu buang sampah di tempat sampah medis. Kemudian celupkan setengah koher di larutan klorin, lalu letakkan kembali bengkok di samping ibu. Kemudian rendam tangan di larutan klorin. Setelah itu lepas handscoon secara terbalik. Lalu cuci tangan. Kemudian keringkan tangan menggunakan handuk. Selanjutnya melakukan pemeriksaan DJJ. Yang pertama dilakukan adalah melakukan palpasi untuk mengetahui punggung bayi. Kemudian gunakan lenek untuk menghitung detak jantung bayi dengan cara mendengar dan muka menghadap ke kaki bayi dan hitung selama 1 menit full. Setelah itu simpan kembali lenek. Setelah menghitung detak jantung janin, yang kita lakukan adalah mengisi hasilnya di pantograf. Kemudian beritahukan ibu tentang posisi yang nyaman. Kemudian memberitahukan kepada keluarga ibu untuk mengatur posisi ibu saat bersalin. Karena kepala bayi sudah mulai menonjol pada bagian vagina ibu, gunakan handuk pada atas kulit ibu. Setelah kepala bayi telah nampak sekitar 5-6 cm, kemudian sokong. Lalu instruksikan ibu untuk terus mengejan. Ya Bu, sedikit lagi Bu. Ya Ibu. Ya. Setelah itu periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Lalu tunggu hingga kepala bayi melakukan traksi. Lakukan biparietal. Lalu tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas. Lalu tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian susuri belakang bayi untuk melahirkan seluruh. Kemudian lihat gerakan bayi aktif, tangisan bayi aktif, dan bayi cukup bulan. Setelah itu keringkan bayi. Lalu ganti handuk bayi menggunakan kain bayi.
apakah ada kehamilan ganda atau tidak. Lalu suntikan oksitosin pada paha kanan ibu. Permisi ya Bu, saya akan menyuntikkan oksitosin pada ibu. Setelah itu tusuk. Lakukan aspirasi untuk mengetahui apakah ada darah yang naik atau tidak. Kemudian suntikan. Kemudian klem tali pusat bayi sekitar 2-3 cm dari pusat bayi. Setelah itu klem lagi jaraknya sekitar 2-3 cm. Lalu gunting tali pusat untuk melindungi bayi dari terkena gunting seperti ini. Setelah itu lepaskan klem dan ikat tali pusat bayi menggunakan benang. Kemudian lakukan IMD. Pertama, gunakan topi bayi. Setelah itu lakukan IMD. Permisi ya Bu, tolong disusui bayinya terlebih dahulu. Kemudian lahirkan plasenta dengan cara menekan ke bawah uterus ibu. Setelah itu tarik perlahan tali pusat. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem. Lalu tarik. Jika plasenta sudah kelihatan, kemudian putar plasenta secara perlahan dan keluarkan plasenta. Setelah itu letakkan plasenta di samping ibu, kemudian masase perut ibu dengan cara tangan kiri melakukan gerakan melingkar, kemudian tangan kanan meraba apakah ada kontrasi atau tidak. Setelah itu periksa kelengkapan plasenta, kemudian apakah ada kotiledon atau tidak. Kemudian hitung panjang tali plasenta. Setelah itu kemudian bersihkan plasenta menggunakan kasa steril. Lalu kemudian lepaskan klem dan tempatkan plasenta pada tempat plasenta. Kemudian lihat apakah ada diserasi atau tidak. Bersihkan bagian vagina ibu, lihat apakah ada robekan atau tidak. Kemudian cek uterus apakah berkontraksi dengan baik atau tidak. Kemudian celupkan tangan pada larutan fluid. Lalu keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya melakukan evaluasi, yaitu pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih tidak penuh. Kemudian beritahukan kepada keluarga pasien atau kepada ibu bagaimana caranya untuk melakukan masase. Begini Bu caranya. Itu lihat apakah ada pendarahan atau tidak. Tidak ada pendarahan pada ibu. Setelah itu hitung denyut nadi ibu selama 1 menit full. Lalu lihat keadaan bayi. Keadaan bayi normal dan pernapasan bayi normal. Itu buang kasa yang telah digunakan di dalam tempat sampah medis. Lalu kemudian tempatkan alat-alat yang telah dipakai tadi ke dalam larutan klorin dalam keadaan terbuka. Lalu letakkan kembali
tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Lalu tutup kembali, squeeze dan buka. Lalu tempatkan di dalam safety box. Lalu ininya dibuang ke tempat sampah medis. Setelah itu lipat setengah underpad. Permisi ya Bu. Lalu bersihkan sisa-sisa cairan pada bokong ibu dengan wastafel yang basah. Setelah itu lanjut dengan menggunakan wastafel kering. Usapkan pada bagian bokong ibu. Dan tempatkan wastafel pada pakaian bottom. Kemudian bersihkan dan lipat 2 underpad. Dan tempatkan underpad di tong sampah medis. Kemudian pakaikan celana dalam ibu. Permisi ya Bu. Setelah itu bantu ibu menggunakan daster. Permisi ya Bu. Dan bantu ibu untuk memberikan ASI pada bayinya. Permisi Bu, ibu harus terus menyusui bayi ibu. Jika ibu mengalami kesusahan atau mengalami kendala pada saat mengeluarkan ASI, ibu bisa menggunakan penyedot air susu atau penyedot ASI atau yang biasa dibilang pop ya ibu. Kemudian bersihkan perlak pada ibu. Permisi ya Bu. Kemudian lepaskan handscoon, celupkan tangan pada larutan klorin, kemudian ke larutan DTT, lalu ke air bersih. Lepaskan secara terbalik. Setelah itu mencuci tangan 7 langkah. Dan keringkan tangan menggunakan handuk. Setelah itu, gunakan kembali handscoon untuk mempersiapkan bayi. Setelah itu persiapkan bayi. Permisi Bu, bayinya saya ambil sebentar ya Bu.
Kemudian pakaikan salut mata bayi pada mata bayi. Setelah itu pakaikan pakaian pada bayi. Kemudian tempatkan pakaian kotor pada tempat pakaian kotor. Kemudian berikan bayi pada ibu. Permisi ya Bu, ini bayinya telah selesai saya berikan salut mata pada matanya. Kemudian setelah 1 jam bayinya akan saya suntikan HB0 ya Bu. Setelah itu bersihkan alat dan lepas handscoon. Celupkan tangan pada larutan klorin, lalu di larutan DTT, kemudian di air bersih. Lepas secara terbalik. Kemudian lepaskan APD. Lalu lepaskan sepatu. Selanjutnya cuci tangan. Kemudian beritahu kepada ibu jika ada cairan yang keluar melalui vagina atau terjadi pendarahan. Kemudian jika perut ibu terasa lembek, ibu bisa memanggil saya di ruangan bidan. Setelah itu, yang terakhir adalah melengkapi patograf. Tulis tanggal, waktu, nama pasien, dan tanda tangan penolong. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.